Saudara-saudari, para pencinta insan, intisari sabda harian yang terkasih dalam Kristus. Salam jumpa dalam Insan edisi Jumat 28 Januari 2022. Bersama Gereja Sejagat, kita merayakan peringatan wajib Santo Thomas dari Aquinas. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai ayat 34. Mari kita dengarkan bacaan Injil ini bersama. Pada suatu ketika, Yesus berkata, "Beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, Dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Para pencinta insan yang terkasih, kedua perumpamaan yang dipakai oleh Yesus untuk menjelaskan kerajaan Allah dalam bacaan Injil hari ini sebenarnya saling terkait. Perumpamaan tentang benih yang ditaburkan seorang penabur, bertumbuh dan berkembang tanpa upaya apapun dari sang penabur sendiri. Benih memiliki potensi dalam dirinya sendiri untuk bertumbuh dan berkembang berdasarkan faktor-faktor alamiah. Demikian juga perumpamaan tentang biji sesawi, benih yang terkecil di antara semua jenis tanaman, tetapi merupakan sumber makanan dan tempat berteduh bagi burung-burung di udara. Kita semua bisa jadi merasa sangat kecil, tidak memiliki apa-apa, tidak mampu membawa perubahan dalam hidup bersama, tidak percaya diri, singkatnya tidak lebih hebat dari orang lain. Namun perlu kita sadari bahwa Allah ingin membangun kerajaan Allah dengan menggunakan setiap kita yang sangat kecil di mata dunia. Kita mungkin seperti biji sesawi yang tidak berarti, tetapi Allah memberikan kita berbagai potensi yang dapat kita gunakan untuk membangun kerajaannya di dunia ini. Ada dua hal yang perlu kita lakukan agar kita mampu membangun kerajaan Allah. Pertama, kita perlu menyumbangkan karunia yang kita miliki bagi kebaikan orang lain. Kita perlu mengoptimalkan semua potensi kita agar seperti sesawi, kita bisa menjadi tempat berteduh bagi siapapun yang membutuhkan. Hal ini dimulai dari melakukan perbuatan-perbuatan baik sederhana setiap hari. Kebesaran atau kehebatan itu bukan soal melakukan hal-hal yang spektakuler,
Tetapi sebagaimana dikatakan Santa Teresa dari Calcutta, karena melakukan hal-hal yang kecil dengan penuh kesetiaan. Biji sesawi yang kecil dapat bertumbuh dan menjadi tempat bersarang bagi burung-burung di udara. Kita yang kecil di mata dunia juga dipanggil untuk menjadi sandaran bagi mereka yang kesulitan dan terpinggirkan dalam masyarakat. Hal kedua yang perlu kita lakukan adalah membuka diri bagi Allah untuk berkarya dalam hidup kita. Seperti benih yang bertumbuh sesuai faktor-faktor alamiah, kita yang tidak berarti ini juga dapat bertumbuh dan berkembang menjadi tempat berteduh dan sandaran bagi sesama, hanya kalau kita membiarkan Allah berkarya dalam diri kita. Kita bisa menjadi sesawi bagi sesama kalau kita berkarya bersama Allah. Kerajaan Allah ada di tengah-tengah kita kalau kita membiarkan Allah berkarya dalam diri kita dan menyumbangkan berbagai karunia yang kita miliki bagi kemuliaan Allah dan kebaikan sesama. Para pencinta insan yang terkasih, Santo Thomas yang kita peringati hari ini adalah tokoh besar di dalam gereja yang telah menyumbangkan karunia akal budinya bagi pemahaman iman Kristiani. Dia adalah seorang yang sangat hebat dalam dunia akademik, tetapi orang yang terbuka kepada Allah dalam hidupnya sehingga menjadi orang kudus. Dia telah menjadi guru iman atau sesawi intelektual bagi orang-orang Kristiani yang ingin memahami imannya secara rasional. Kita belajar dari Santo Thomas dan dari bacaan Injil hari ini untuk membiarkan Allah berkarya dalam hidup kita, sehingga hidup kita mampu menjadi sesawi bagi sesama. Karunia yang kita miliki sekecil apapun itu akan berlipat ganda karena karya Allah. Tuhan memberkati.